Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika aljabar. Matematika dalam bentuk soal cerita. Soal yang pertama, Alvin meminjam uang di bank sebesar 1 juta dengan bunga 16% per tahun. Jika Alvin akan mengangsur selama 6 bulan, besar angsuran adalah, jadi besar angsuran per bulan gitu ya. Maka kita cari dulu berapa bunganya. Jadi pinjamannya 1 juta. Bunga 16% per tahun. Nah, kalau kita cari per bulan, ya tinggal bagi 12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Sama-sama dibagi 4. 16 bagi 4, 4 per 3%. Ini per bulan. Nah, untuk mencari berapa angsuran, berarti kita buat di sini angsuran sama dengan besarnya pinjaman ditambah bunga. Dibagi dengan, ya karena dia ngansur 6 bulan, ya bagi 6 gitu ya. Nah, kita cari berapa bunganya. Rumus bunga adalah besarnya pinjaman dikali dengan bunga, ini dalam persen ya, dikali dengan lama meminjam. Jadi pinjamannya 1 juta. Dikali bunganya adalah 4/3% per bulan ya kan, dikali 6 bulan. Karena lama minjam 6 bulan. Ini kita sederhanakan ya, 6 bagi 3 kan 2. Sehingga 1 juta dikali, ini kan 8% ya, 8%. Kita rubah aja 8/100. Coret nolnya 2 sehingga kita dapatkan bunga untuk 6 bulan itu adalah 80.000. Ini bunganya. Maka besar angsuran per bulan adalah pinjamannya 1 juta ditambah bunga 80.000 dibagi dengan 6. 1 juta 80.000 dibagi 6. Berapa ini? 108 dibagi 6 kan berapa itu? 18 ya. Jadi 180.000 per bulan. Sehingga jawaban yang tepat yang C. Oke ya, bisa dipahami kira-kira? Oke, kalau bisa kita teruskan ke soal yang kedua. Seorang petani membeli beberapa ekor sapi dengan harga, jadi harga beli sama dengan 45 juta, saya buat gini aja ya. Kemudian dijual dengan harga 52 juta. Petani tersebut mendapatkan untung 700.000. 700.000 per ekor. Berapa ekor sapikah yang dibeli dan dijualnya itu? Nah, jadi kita cari keuntungan ini, ya, keuntungan total. Jadi untung total sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli, kan gitu. Harga jualnya adalah 52 juta, dikurang dengan harga beli 45 juta. Berapa ini? 7 ya, 7 juta. Ini total. Dan per ekor, dia dapat untung 700.000, berarti banyaknya sapi. Sama dengan ya, untung total dibagi dengan untung per ekor. Totalnya kan 7 juta. Dibagi dengan untung per ekornya adalah 700.000. Nah, tinggal coret aja nolnya nih. 5 ya. Nah, 70 bagi 7 berarti 10 ekor. Jawabannya yang D. Gampang kan ya? Lanjut, soal ketiga, jika rata-rata dari 4, 5, X ya, 4, 5, X dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 7, 8, 9, X dan Y adalah, ingat,
nilai rata-rata itu, rumusnya apa? Jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, untuk yang bagian pertama, jadi nilai rata-ratanya adalah 5. Berarti 4 ditambah 5 ditambah X ditambah Y dibagi dengan banyak data berarti 1, 2, 3, 4. Nah, nilainya sama dengan 5. Tinggal kita kali silang aja. Ini kan 4 tambah 5, 9. Ditambah X tambah Y. Ini kita kali silang. 4 kali 5 adalah 20, sehingga nilai X tambah Y sama dengan 20 kurang 9. Pindah ruas ke ruas kanan. Jadi X tambah Y sama dengan 11. Kemudian yang kedua ditanya nilai rata-ratanya berapa. Jadi kalau kita cari rata-rata sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 9 ya. Ditambah X ditambah Y dibagi dengan banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 7 ditambah 8, 15, tambah 9, 24 ya. Ditambah X tambah Y, sudah ada nilainya, 11 per 5. 24 tambah 11, 35. Dibagi 5, berapa? 7. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nih aku udah bikin playlist untuk Pen Maba UNJ. Di sini sudah ada beberapa video yang saya buat ya. Dan linknya ada di deskripsi paling bawah. Oke? Soal keempat, jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 2 jam, 90 menit, atau 1 jam. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 20 menit, maka kolam tersebut terisi berapa bagian? Jadi yang A, keran A, itu dalam waktu 2 jam. Atau kalau kita rubah ke menit, jadinya adalah 120 menit. Keran B dalam waktu 90 menit. Yang C dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Nah, sekarang kita cari kecepatan pengisian. Nah, untuk keran A, dia penuh dalam waktu 120 menit. Berarti dalam 1 menit, dia hanya mampu mengisi 1 per 120 bagian. Ya. Untuk yang B berarti 1 per 90 bagian. Kemudian yang C 1 per 60 bagian. Ya. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 20 menit, maka kolam tersebut terisi berapa bagian? Ya, tinggal kita kali 20 di sini. Ya, semuanya kali 20 karena ketiga keran digunakan bersama-sama. Kita sederhanakan dulu, nolnya boleh coret, ya. Kemudian 2 dengan 12, sama-sama dibagi 2, ya kan? Dapatnya berapa? Ini 1, jadi 1 kali 1, 1 per 6. Ya, sama dengan yang kedua, ini nggak bisa disederhanakan, kita biarkan aja menjadi 2 per 9. Yang ini masih bisa kita sederhanakan. 2 dengan 6 berarti di sini 1 per 3. Nah, karena dia digunakan bersama-sama, untuk mencari bagian yang terisi ya tinggal kita tambahkan. 1 per 6 ditambah 2 per 9 ditambah 1 per 3. Nah, cari KPK-nya. 6, 9, 3. Berapa? 36. 36 dibagi 6, 6. Dikali 1, 6. Ditambah 36 dibagi 9, 4 kali 2, 8. Kemudian 36 bagi 3, 12 kali 1, 12. 8 ditambah 12, 20 tambah 6, 26 ya.
26/36 bagian. Sama-sama dibagi 2, jadi 13/18 bagian. 13/18. Ini berapa ini? Jadinya adalah 0,722 bagian. Nah, sehingga ya kita pilih yang D. Soal kelima, Pak Ali mengolah 8,75 kuintal. Ingat, 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Berarti di sini ya tinggal kali 100 saja. Jadinya adalah 875 kg. Hasil selainya setelah ditimbang diperoleh 750 kg. Banyak stroberi yang menyusut adalah, jadi yang menyusut, ya totalnya kan ada 875. Kemudian hasilnya adalah 750. Sehingga banyaknya yang menyusut adalah 125 kg. Nah, di sini kan satuannya persen. Jadi ya cari persentase penyusutan. Itu adalah yang menyusut dibagi dengan total dikali 100%. Nah, yang menyusut 125 per total ada 875, ya kan, dikali 100%. Ini sama-sama dibagi 125, 1, ini 7. Jadi 1/7 dikali 100%, atau 100% dibagi 7. Ya, atau sekitar 14,28%. Nah, kita pilih yang B, 14%. Kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Pada suatu permainan diperlukan beberapa pasangan anak laki-laki dan anak perempuan. Jika diketahui terdapat 8/11 dari 220 anak perempuan tidak mengikuti permainan, dan 2/3 dari 180 anak laki-laki juga tidak mengikuti permainan, maka persentase anak perempuan dan laki-laki yang mengikuti permainan adalah. Nah, untuk anak perempuan, ini yang ikut kan, yang tidak ikut kan 8/11. Ini tidak ikut. Berarti yang ikut ya sisanya berapa? 3/11, kan gitu. Ini kan 8, supaya jadi 11 kan harus ditambah 3, berarti sisanya adalah 3/11. Ini yang ikut. Nah, kita cari dulu perempuan yang ikut. Berarti ada 3/11 bagian dikali total keseluruhan 220, ya. Nah, ini kalau kita bagi 11, 22 bagi 11 kan 2, ya. Jadinya di sini 20, kita kali 3 berarti 60 anak perempuan yang ikut. Kemudian untuk anak laki-laki 2/3 tidak ikut. Berarti sisanya berapa? Ya, 1/3 berarti yang ikut. Nah, berarti laki-laki yang ikut ada 1/3 dari 180. 18 bagi 3, 6 ya, dikali 10, jadi 60. Nah, sekarang kita cari persentase ya. Ini apa ini? Pertanyaannya adalah, maka persentase anak perempuan dan laki-laki yang mengikuti permainan. Berarti yang ikut total ya, 60 ditambah 60, ya kan? Ada 120 anak yang ikut. Nah, persentasenya berapa?
Ya, 120 dibagi dengan total. Total antara anak perempuan dan anak laki-laki. 220 ditambah 180 dikali 100%. Jadi 120 per. Ini kalau kita tambahkan berapa jadinya nih? 400 ya. Dikali 100%. Ini kita coret nolnya. 120 bagi 4, 30 ya. Jadi 30% yang ikut. Jawabannya yang D. Soal ke-7, jika diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 60 kg adalah 15 mg, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 50 kg adalah, jadi kalau ada pasien berat badannya 60 kg, itu dosisnya adalah 15 mg. Ya, andaikan pasiennya 1 kg, berarti dosisnya adalah 15 per 60. Ya, tinggal kali silang, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan soal, kalau berat badan pasien adalah 50, maka dosisnya berapa? Ya, tinggal kita kali 50 nih. Ini juga kali 50. Jadi, 50 kg sama dengan, kalau ini, kita kali 50, ini habis dibagi 10 ya. Coret nolnya, kemudian 15 dengan 6. Habis dibagi 3. 5, ini 2. Nah, jadi 5 kali 5, 25 per 2. Sama dengan 12,5 mg gitu ya. Sehingga jawabannya yang E. Soal ke-8, jarak kota Surabaya Yogyakarta adalah 360 km. Robi berangkat pada pukul 8.00 dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Irfan berangkat pada pukul 9.00 dengan kecepatan 50 km per jam. Pada pukul berapakah Irfan akan menyusul Robi? Ini misalnya Surabaya, ini Jogja. Jaraknya adalah 360 km. Nah, karena yang berangkat duluan adalah Robi, yaitu 8.00, maka pada pukul 9.00, anggaplah dia di sini ya, si Robi. Nah, Irfannya baru mau berangkat. Nah, berarti di sini ada selisih jarak. Ya kan? Nah, selisih jaraknya berapa? Yang berangkat duluan kan Robi. Berarti dari 8.00 sampai 9.00 berarti itu kan 1 jam. Sedangkan kecepatan si Robi adalah 40 km per jam. Artinya apa? Dalam 1 jam dia menempuh jarak 40 km. Nah, rumusnya adalah waktu menyusul itu selisih jarak dibagi dengan kecepatan yang kedua dikurang kecepatan yang pertama. Artinya apa? Ini yang kedua itu yang menyusul. Kecepatan yang pertama itu adalah yang duluan berangkat. Nah, selisih jarak mereka adalah 40 km. Dibagi dengan yang menyusul adalah Irfan, kecepatannya adalah 50 km per jam. Dikurang, kecepatan yang pertama adalah Robi, 40 km per jam. Jadi 40 km dibagi 10 km per jam. Nah, ini kalau 40 dibagi 10 dapatnya adalah 4 jam. Nah, waktu menyusulnya adalah 4 jam dari 9.00. Ya, tambah 4 jam berapa? Jam 1 siang kan? 13.00. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ke-9, jarak kota A dan B adalah 320 km.
Rendra berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Sedangkan Ansori berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama, yaitu pukul 8.00, mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, rumus waktu berpapasan, itu rumus cepatnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan yang kedua. Jaraknya adalah 320 km dibagi. Kecepatan pertama adalah si Rendra, 30 km per jam, ditambah kecepatan yang kedua 50 km per jam. Jadi 320 per 80. Coret nolnya, 32 bagi 8 adalah 4 jam. Berarti mereka akan berpapasan pada pukul 8.00 ditambah 4 jam. Pada pukul berapa ini? Iya, 12.00. Jawabannya yang C. Soal ke-10. Yoga memperoleh hadiah uang dari ayahnya. Jika sepertiganya untuk membeli mainan dan setengah dari sisanya untuk membeli buku, maka diperoleh sisa 50.000. Banyak uang yang diterima Yoga adalah, kita misalkan jumlah uang yang diberikan ayah, itu adalah X misalnya ya. Kemudian, sepertiganya untuk membeli mainan. Mainan 1/3-nya dari jumlah uang gitu ya. Kemudian setengah dari sisa, berarti di sini sisanya berapa? Ya jumlahnya kan ada X, ya dikurang 1/3X. Maka sisanya 2/3X. Kira-kira bisa yang ini? Ini kan sebenarnya ada 1 ya. Jadi bisa kita buat 3/3X. 3/3 kan 1. Dikurang 1/3X. Nah, 3 kurang 1 kan 2. Ininya tetap penyebutnya. Paham ya? Nah, kemudian setengah dari sisanya untuk membeli buku. Nah, kita buat di sini buku. Itu adalah setengah dari, bukan sepertiga. Setengah dari sisa. Sisanya kan 2/3X. Ini coret, coret. Ya, yang tersisa apa? 1/3X. Nah, ini untuk buku. Maka diperoleh sisa 50.000. Nah, berarti ini sisa akhir. Jadi, sisa akhir itu kan awalnya ada X, dikurang untuk mainan, kemudian dikurang untuk buku. Sisa akhirnya adalah 50.000. Sama dengan X dikurang untuk mainannya 1/3X, dikurang untuk buku 1/3X. Jadi 50.000 sama dengan, ini kan sudah tadi ya, X dikurang 1/3X adalah 2/3X yang ini. Kemudian dikurang 1/3X. Ya, tinggal kurangin aja. 2 dikurang 1, 1/3X. Nah, sehingga nilai dari 1/3X adalah 50.000. Sehingga X-nya berapa? Tinggal kali silang, yaitu 150.000, ya kan? 3 dikali 50.000. 150.000. Berarti banyaknya uang yang diterima Yoga adalah 150.000, yang B.